Kacung ya. Betul. Alhamdulillah ini perintah Allah yang wajib bagi semua orang Islam, baik laki-laki perempuan yang tidak uzur. Nah, itu menahan diri dari yang membatalkan seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, ini adalah ibadah bagian dari rukun Islam yang keempat. Nah, kemudian apa kaitannya dengan mizan nurani global? Ini sebuah istilah. Biasanya kita kenal mizan itu nanti di akhirat mesti ya, biasanya. Mizan itu kalau Mas Kacung apa yang pernah Anda tangkap sebagai satu pengetahuan tentang mizan? Mizan itu apa? Mizan itu apa ya? Mizan. Masa? Nggak pernah. Ingatnya ketemunya di alam-alam akhirat. Enggak, mizan itu kalau diartinya kan apa? Timbangan. Ditimbang. Ya, ditimbang. mizanul amal kan ada begitu. Nah, jadi gitu. timbangan. Kemudian nurani itu apa? Nurani berarti jiwa. Ya, jiwa, nurani itu ruhani. Ya, jiwa kita. Nurani itu adalah ya bagian dari anfus kita. Gitu. Fitrah kita. Terus global itu apa? Berarti secara umum. Ya, oke. Nah, internasional. Ya. Nah, itu begini. Memang sengaja istilah ini saya munculkan sebagai satu pertanyaan besar. Betul. Bahwa dalam hidup itu ingin saya tanya dulu sama Mas Kacung. Mas Kacung pasti ada nggak suasana yang berubah baik secara kebatinan Mas Kacung sendiri, baik yang dilihat oleh mata, dirasakan oleh hati kita, antara berpuasa hari ini dengan dulu Mas Kacung masih umur taruhlah 12 tahun. Ada nggak yang berubah kira-kira? Kalau puasanya sih enggak. Iya, enggak. Suasananya, makanya saya tanya. Ya pasti berbeda gitu kan. Pasti coba, berbeda. Yang saya tanya itu berubah apa berbeda enggak dengan dulu? Kalau pastilah kayaknya pasti berbeda gitu. Betul. Saya juga sudah merasakan itu. Nah, maka tema kita ini mizan nurani global. Artinya bagaimana kita melakukan ibadah puasa hari ini? Kaitannya ketika dibandingkan. Nah, ketika dibandingkan kan berarti ditimbang itu maksudnya. Betul. Antara kita berpuasa dulu dengan berpuasa hari ini. Gitu maksudnya. Jadi berpuasa dulu dan sekarang. Ya, kira-kira begitu maksud saya. Jadi memang topiknya biar keren-keren dikit lah gitu. Nah, coba begini Mas Kacung. Kita ini hari ini memang mengalami berbagai macam hal yang sangat berbeda. Berbeda dari dulu sekarang berbeda. Pertama yang kita rasakan waktu itu begitu cepat. Betul. Cepat sekali. Nah, makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda akan datang ke suatu masa di mana 1 tahun itu bagaikan 1 bulan. Dari cepatnya ya? Ya, 1 bulan bagaikan 1 minggu dan 1 minggu itu sepertinya 1 hari. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa ini sudah dekatnya hari kiamat. Nah, Mas Kacung, yang ingin saya tekankan dalam berpuasa dan mizan nurani global hari ini, betapa dalam hidup itu sebenarnya kita telah mengalami berbagai macam perubahan. Yang perubahan itu sering kalau dalam beberapa ceramah saya sering mengatakan dalam hidup itu kan ada 2 hal yang tak bisa ditolak. Pertama perubahan, yang kedua perbedaan. Ini sering saya sampaikan. Nah, orang hari ini tidak bisa memaksakan kehendaknya. Mereka yang lahir tahun 70 memaksakan era 90-an terhadap era 2026 gak bisa. Nah, cuma bagaimana mizan nurani kita, nah pertimbangan kita. Nah, disinilah perlu kita banyak belajar, perlu kita
ternyata hidup itu memang harus berubah. Ya, Harus berubah. Tidak stagnan ya. Tidak stagnan. Dan dalam perubahan itu sendiri kemudian maka diperlukan nurani. Nurani kita ini loh. Kan manusia itu kan Mas Kacung. Jadi makanya Allah kan ketika bercerita apapun kan dalam Al-Qur'an itu tidak begitu rinci. Karena manusia itu sebenarnya punya nurani. Nurani itu ya hati yang paling dalam tentang kita. Hati yang biasanya nggak pernah bohong Ya, sebenarnya. iya, Itu nurani ya. Itu nurani, betul. Nah, misalnya kita hari ini sedang melakukan sesuatu yang salah gitu. Seakan-akan kita tidak melakukan itu, tapi nurani kita selalu ngomong betul, gitu kan. Betul. Nah, itu maksudnya. Maksud saya begitu. Nah, puasa dan nurani mizan nurani global. Nurani itu artinya bagaimana suasana hati kita hari ini ketika ada di zaman yang globalnya sudah bukan main. Gitu, benar. Kita sudah tidak apalagi ya, maaf, sepertinya kita hari ini tubuh kita ada di Indonesia, tapi kita sudah ada di Amerika, ada di Arab Saudi, ada di Timur Tengah lah kira-kira. Betul. Nah, kenapa ini saya sampaikan seperti ini? Dengan canggihnya alat telekomunikasi hari ini telah mengubah struktur hidup kita yang dulu orang itu mencari tontonan begitu sulitnya. Betul. Mas Kacung kan saya kira Mas Kacung ini hanya lebih muda dari saya berapa tahun mungkin. Hanya hitungan 5 atau 7 tahun atau 10 lah gitu ya. Mas Kacung 84? Saya 84. Ya, 4 tahun lebih muda dari saya. Gitu, saya 80. Jadi zamannya tidak begitu berbeda Pak Kiai. Mas Kacung bisa rasakan. Coba itu, bayangkan dulu ketika kita bulan puasa. Gini saya tanya, gini aja. Mas Kacung dulu ketika ke Perenduan, ke pasar Perenduan itu setahun berapa kali? Ya, bisa jangankan itu ke pasar gitu. Yang paling kentara kalau saya gitu Pak Kiai. Ganti bajunya. Gitu, lah iya, itu maksudnya. Maksud saya itu ganti bajunya orang-orang dulu gitu ya. Nah coba sampean rasakan hari ini. Dulu pasar Rebuan, ya orang peragaan kalau udah kenal pasar Rebuan itu kayak keterlaluan gitu kan. Tidak pernah keluar rumah. Iya, itu. Bayangkan, saya dulu anggaplah kita ini generasi 90 lah. 80-90. Iya. Itu bila ngocak enter ke Perenduan kan. Aku bila mari saya ka lebih Pak Musoma itu makanan Perenduan tak Perenduan keburu silaku. Betul. Itu hanya mungkin setahun 3 kali paling. Maksimal itu sudah. Iya, maksimal setahun 3 kali. Hari ini bisa 5 kali. Sehari. Iya, sehari 5 kali. Saya kadang ketawa sendiri gitu loh. Saya kan saya ke Perenduan misalnya. Saya lagi punya jam ngajar di Mahed Ali misalnya ya, di Perenduan. Di Pangambengan misalnya. Saya ke sana pulangnya itu beli apa gitu, dipesan sama istri. Saya pesan. Habis sudah beli, nyampe rumah itu tiba-tiba ada pesanan pak saya yang cecer. Misalnya dia nitip belikan saya pil apa misalnya. Betul. Itu lupa, saya berangkat lagi. Ya Allah. Betul. Itu berapa kali saya ke Perenduan. Kadang udah neng sedikit itu di rumah itulah neng ya. Diam sebentar di rumah. Habis itu ibu saya sudah bilang lagi itu. Tabungan ada. gas tabung ada. LPG iya. Ya kan istilahnya tabung gitu tabung ya. Gampangnya gitu lah. Iya, tabung gitu. Tabung lah ada. Akhirnya saya cari di kan mertua itu juga dengan bagian dari itu tidak ada, ya langsung ke Perenduan lagi. Itu bisa 3 kali. Nah, terkait dengan ini, jadi mizan nurani global kita hari ini dengan bulan puasa yang sudah mengalami banyak perubahan. Lalu bagaimana sikap kita sebenarnya menyikapi ini? Betapa sulitnya kita hari ini membendung kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan yang lahir dari canggihnya teknologi semu. Maaf, saya katakan teknologi semu. Kemajuan teknologi semu. Saya sering katakan begitu. Kenapa? Karena kemajuan teknologi yang identik dengan sebuah kemajuan itu ternyata Mas Kacung, itu semu.
betapa teknologi ini telah menggeser kita, yang jauh jadi dekat, yang dekat malah jadi jauh. Betul. Itu bisa dirasakan nggak itu? Iya. Terus juga bahwa ternyata hari ini dengan kecanggihan teknologi, mungkin di beberapa ceramah saya sering saya ulang-ulang istilah ini. Sekarang ini sama orang akompol keng tak apolong, apesa keng tak alay. Iya, iya. Iya kan? Betul. Itu karena kecanggihan teknologi. Akompol keng tak apolong, apesa keng tak alay. Yeah. Itu yang terjadi hari ini. Luar biasa itu. Itu Mas Kacung. Nah, jadi ini yang kita mau ulas tentang perubahan, terus perbedaan dari pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi yang kita anggap sebagai kemajuan, padahal itu adalah kemajuan semu. Betul. Nah, kira-kira itu baik. Untuk sementara. Untuk sementara itu yang disampaikan penggemar 87,9 Radio Peragan Station. Penggemar bisa nanti nimbrung juga, yang di TikTok juga boleh langsung nanya. Mas Bol Anwar, terima kasih gabungannya. Kalaupun mau nanya nanti bisa langsung dengan narasumber ya di TikTok, atau juga di telepon juga bisa nanti bergabung. Pokoknya intinya kita membahas hari ini tentang sesuai tema dulu. Kalaupun di luar tema silahkan disampaikan nanti pertanyaannya apa gitu kan. Namun alangkah baiknya kita coba membahas atau bertanya sesuai dengan tema yang disampaikan oleh narasumber kita. Kita akan lanjutkan nanti tentang lebih mengupas lebih dalam sesuai dengan tema kita hari ini. Namun sebelumnya kita coba hadirkan dulu satu hal yang mau lewat dulu, karena kita hari ini juga berada di bulan suci Ramadan. Ada sesuatu yang juga mau hadir iklan berikut ini. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'al ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm, fa innahu lahu wija'un." Rawahu Imam Ahmad wa Imam Al-Bukhari. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya, menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya, puasa itu adalah penekanan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Selama bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, Engkau hadirkan Ramadan untuk kita. Radio Peragaan Station Sumeneb kembali akan menggelar beberapa kegiatan, di antaranya Talkshow Ramadan, mengundang narasumber kompeten untuk membahas tema-tema keagamaan yang relevan dengan Ramadan, seperti fikih puasa, akhlak, hubungan sosial, wawasan kebangsaan, dan hikmah ibadah. Tadarus on Air bersama masyarakat bertadarus dan disiarkan secara langsung di radio setiap malam selama Ramadan. Kuis Ramadan, tanya jawab interaktif di radio tentang pengetahuan seputar ibadah puasa, hukum Islam, hikmah, dan tradisi di bulan suci Ramadan yang bertujuan untuk menguji, menambah wawasan, dan menghibur. Santunan anak yatim, santunan kepada ratusan yatim yang dikumpulkan oleh fans dan penikmat radio Peragaan Station untuk membantu anak yatim merayakan Lebaran. Rasulan menunggu Lailatul Qadar merupakan puncak kegiatan Ramadan yang dilaksanakan pada malam 28 Ramadan, anugerah kuis Ramadan, dan buka puasa bersama serta pembacaan doa Hotmil Quran.
Bagi penggemar yang ingin ikut serta dalam program Tadarus Al-Quran dan Santunan Yatim, bisa menghubungi kru radio atau di nomor 0831 3022 4879. Kenapa engkau selalu bersedih, seakan tak punya ceria lagi? Buanglah duka, ganti bahagia, bareng Radio FM Pragaan. Fadilah solat tarawih malam ke-7. Seakan-akan ia menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Delapan 87,9 Radio Pragaan Station masih di program spesial Ramadan hari ini bersama dengan narasumber kita Kiai Imam Sutaji ya yang hadir ke studio Radio Pragaan Station. Penggemar yang menyimak siaran ini melalui Pragaan TV by TikTok, Kak Cong juga sampaikan terima kasih kebersamaannya. Ada yang tadi sempat menyapa itu teman saya Pak Host gitu katanya, apa tadi sempat bergabung gitu ya, menyapa tapi ada di atas typingnya gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan dulu karena nanti di jam 14 lewat 42 menit ya, 45 menit akan terkumandang adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan yang sewaktu. Saat ini kita sudah berada di 32 menit dari jam 14 atau jam 2 siang. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mizan nurani global ya di bulan suci Ramadan yang sebagaimana dibahas oleh beliau seperti tadi disampaikan, bagaimana kita membandingkan antara Ramadan 5 atau 10 tahun yang lalu dengan Ramadan saat ini yang tantangannya sungguh luar biasa gitu ya. Tantangannya sungguh luar biasa. Nah, ini yang banyak menjadi tantangan yang banyak ini juga Pak Kiai. Biasanya kan kalau dulu kita akan enteng-enteng saja ketika berpuasa di zaman dulu karena seperti disampaikan Pak Kiai tadi gitu kan. Tidak banyak tontonan yang bisa kita tonton. Tapi saat ini kita sudah dihadirkan ribuan tontonan ya. Ribuan tontonan yang tidak perlu kita jauh-jauh tapi semuanya berada di rumah kita dihadiri gitu kita tinggal scroll di HP itu. Bagaimana ini menyikapi semua ini Pak Kiai? Nah baik Mas Kacung dan para pemirsa 87,9 FM Pragaan Station. Jadi begini, sebenarnya dalam persoalan manusia itu Mas Kacung, ini juga sering saya ulang-ulang. Ada 5 persoalan sebenarnya. Dalam hidup itu ada 5 persoalan. Yang 5 persoalan ini tidak selesai sampai hari ini. Dari dulu sampai detik ini? Iya, dari dulu sampai detik ini menjadi persoalan manusia. Bahkan ini menjadi persoalan bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi terdahulu juga ini masalahnya. Jadi menurut pengamatan saya, apa yang terjadi dari kemajuan teknologi apa dan semacamnya itu sebenarnya hanya bagian terkecil saja. Persoalannya kisarannya ada 5 ini. Yang ada 5 ini. 5 persoalan. Nah, 5 persoalan. Pertama apa itu? Nah, pertama masalah manusia itu adalah masalah keimanan. Kalau kita mengistilahkan ya korupsi keimanan gitu kira-kira. Ada korupsi keimanan. Nah, korupsi itu kan dari kata corruption, merusak dan kerusakan, rusak gitu. Nah, korupsi keimanan itu adalah rusak keiman. Manusia itu dari dulu persoalannya karena ya rusaknya iman. Makanya sampai ada rasul, ada nabi, diteruskan oleh ulama, para kiai, para ustadz, mendirikan pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, sampai acara kita hari ini loh Mas. Sampai acara kita hari ini
sebenarnya ini dalam rangka mengatasi kerusakan Iman. Dalam rangka apa? Memperbaiki, mengingatkan, mengajak untuk kita ini iman kita jangan rusak. Oke, mempertebal keimanan kita Iya. ya. Nah, Mempertebal keimanan kita. karena keimanan itu memang harus selalu diperbaiki dengan macam cara. Ada dengan memperbanyak dikir, misalnya dengan kalimat la ilaha illallah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Terus kita dengan dengan mauidhah, saling mengingatkan gitu loh. Nah, acara kita hari ini sebenarnya kan salah satu tujuannya adalah bagaimana mengingatkan itu. Ya. Itu mengingatkan diri sendiri betul ya antara kita lah. Ya. Bagaimana kita sedang berpuasa agar tidak terjerembab dalam hal-hal yang membatalkan puasa, lebih-lebih yang membatalkan pahala puasa kita. Nah, itu persoalan pertama. Kalau nanti sudah nyampe waktunya asar, kita langsung adzan, oke? Siap. Itu. Jadi yang pertama adalah persoalan rusaknya keimanan ini. Yang kedua, Mas Kacong, masalah manusia dari dulu sampai sekarang itu adalah hilangnya rasa saling percaya. Oke. Nah, membangun rasa saling percaya itu yang sering saya umbar di media sosial ketika saya punya kesempatan berbicara di depan orang banyak gitulah kira-kira. Saya sampaikan itu membangun rasa saling percaya. Nah, sekarang ini kan upaya menghilangkan rasa saling percaya kan itu banyak. Iya. Kan sampai sekelas Ibrahim bin Adham itu pernah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu azul asya thalatha. Akan datang di akhir zaman itu akan ada 3 perkara yang sangat sulit bagi manusia, bagi kita lah. Iya. Apa itu? Pertama, akhun yasta'nisu ilaihi. Persaudaraan yang kalau terjemah bebas Maduranya itu orang atretan seestoh melarat Mas Kacung. Artinya persaudaraannya makin renggang. Ya, jadi renggang. Enggak juga sih. Ya bisa juga di mana gitu. Maksudnya ring atretan yang betul-betul didasari rasa belas kasih sayang yang memang akrab gitu. Ia hadir dalam setiap kesusahan. Itu sulit sekarang. Gitu loh. Ini persoalan kedua. Lah makanya di Mizan Nurani Global ini maksud saya adalah bagaimana dengan bulan puasa kita ini tidak hanya memperbarui iman kita, tapi kita upayakan membangun rasa saling percaya. Ini masalah kedua ini. Upaya saling percaya. Dan alhamdulillah ya kita ini memang ya mohon maaf saja lah Mas. Saya diundang ke sini ini karena dibangun oleh rasa saling percaya gitu. Saya juga percaya kalau Pak Kiai juga mau datang. Iya. Lah iya, maksudnya bukan pada datang dan tidaknya maksud saya. Tapi saya diundang sebagai narasumber gitu loh. Itu sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang tidak harus. Iya kan? Kan saya tahu Kacung itu kan Mas Kacung kan tetangga saya. Ya, kan saya sering bilang sama teman-teman itu. Kita ini satu tetangga misalnya. Ya pecet daerah mereka harus bangun rasa saling percaya. Ya kita tidak boleh ada rasa curiga. Upaya-upaya untuk menghilangkan rasa curiga dan kita juga harus berbuat agar orang tidak curiga. Betul. Kan begini Mas Kacung. Misalnya ada orang sugih, kaya, wong sugih misalnya. Tapi dia mendapat amanah megang uang milik umat misalnya. Ya kan? Nah, ketika dia misalnya tiba-tiba buat rumah misalnya. Itu harus ada upaya. Sana jenah ben soki, jet kaya. Itu jangan sampai membuat orang curiga. Iya. Tetimun abai kewe ini jarang berengaki. Perpeneku pesen umat tiba-tiba buat rumah. Gitu ya misalnya memang, kok sebenarnya enggak juga. Iya. Ini yang disebut akhlak adab itu di situ. Betul. Kita memantaskan diri kita agar tidak dicurigai orang lain. Itu akhlak.
Gitu loh Mas. Oke. Jangan lantas berdasar engkau tak kira, engkau mak pelur ngakan pisinureng, engkau rela. Dah bisa, dah bisa. Iya, Dah iya, bisa. iya. Itu bisa dipahami ya Mas Kajong ya? Siap. Ya begitu maksudnya. Jadi membangun rasa saling Percaya. Membangun rasa saling percaya ini harus terus digalakkan dengan cara apapun kita hari ini. Lebih-lebih ini untuk keutuhan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya seperti kita ini radio setiap tahun selalu Ah. menggalang dana untuk santunan yatim kan, Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. Maka kru selalu percaya kepada para perwakilan wilayah yang Ah. menyebarkan amplop gitu kan. Mm-mm, Maka para donatur juga harusnya percaya kepada para perwakilan bahwa uangnya akan tetap sampai ke Iya, radio dan akan para memberikan. perwakilan itu Ah. harus tetap menjaga itu. Kepercayaan itu benar. Ini yang memang harus kita Iya, selalu tanamkan tiap tahun gitu. Betul. Jangan sampai ada pengkhianatan. apa bahasanya? Jangan ada dusta di antara kita. Iya, jangan ada dusta. Artinya alasan kedua maksud saya persoalan manusia di dunia ini yang kedua adalah hilangnya rasa saling percaya karena adanya pengkhianatan Iya. dan penyalahgunaan otoritas. Ah, Itu loh maksud saya. Iya, Itu iya, tidak dijelaskan secara detail Secara tadi. rinci, betul. Jadi orang kalau sudah dipercaya, jadi jangan sampai hilangkan itu. Betul. Kan penyalahgunaan otoritas. Mm-mm. Misalnya begini. Orang kalau sudah menyalahgunakan otoritasnya, ya hilang kepercayaan orang hilang. Iya. Makanya sebagai jangan mentang-mentang sebagai siapa ya? Mau nyebut apa saya? Pimpinan Ya gitu lah. pimpinan. Gitu. Enggak apa-apa, mentang-mentang pejabat, Jabat, pengampu ya. kebijakan. Ah. Ya maaf lah. Mentang-mentang ustadz, Ah. mentang-mentang kiai lah, nggak apa-apa juga saya. Kemudian Mentang-mentang apalagi hanya mentang-mentang penyiar. Hanya mentang-mentang penyiar gitu. Nah, ini harus tegas kita. Benar. Jangan sampai ada pengkhianatan terhadap otoritas yang diberikan oleh kita. Benar. Sebagai orang tua, jangan mentang-mentang sama anak. Ini harus dijaga. Gitu loh Mas Kajong. Itu nomor 2 ya. Oke. Hilangnya rasa Saling percaya. Itu masalah. Masalah yang kedua. Masalah yang ketiga masih 2 menit lagi untuk iya. Komandan Adzan Ashar ini. Masih 2 menit lagi. Ya. Oke, masalah ketiga. Masalah ketiga dulu. Nah, Ah. nanti keempat dan Oke, kelima setelah nanti adzan. Setelah adzan Oke. itu kan. Mas Kajong, yang ketiga persoalan manusia itu adalah ketimpangan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Itu persoalan ketiga. Oke. Dari dulu sampai sekarang itu. Jadi selalu ada sekat di antara yang kaya dengan yang miskin. Iya, ya. yang kaya itu sanang benang, Betul. sek miskin, lagu ke ate. Repot. Ya kan ring miskin ini kan lakar lakon lagu dalam iya. Perasaan melulu kan. Iya. Ya kan sering saya contohkan kan cet repot ring miskin dia. Betul. Ya baabeun lah. Cek ring nangal ring numpak motor, polan tak buka kacana pak songong. Ngocak sombong. Sombong. Buka kacana pamer. Serba salah. Serba di mata salah orang gitu lain. loh, di mata gitu orang ya. lain. Yang kaya juga begitu. Hmm. Ini upaya yang harus dilakukan hari ini. Oke. Bagaimana si kaya dan si miskin ini bisa ketemu. Oke, siap. Oke. Nanti penggemar bisa nanya yang mau nanya di TikTok, tapi nanti pertanyaannya juga akan disambung dengan pembahasan kita yang 5 tersisa 3. Kita saat lagi akan mendengarkan kumandang Adzan Ashar dulu untuk wilayah Sumeneb dan yang sewaktu yang saat ini jatuh pada jam 14:45 waktu Indonesia Barat. Sejenak kita ikuti Adzan Ashar untuk warga Kecamatan Peragaan dan yang sewaktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Telah kita ikuti adzan asar untuk warga Kecamatan Peragaan dan yang sewaktu. Bergegaslah menjalankan sholat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lek, anak kan lah lulus SD, terus sanawiyah nah, pas akin akademi ya lek. Ya kadim apa boleh kak, ke sekolahan unggulan insan kamil aing panas beuy kak. Edim majer ya lek. Ruwa roh, pencil lorong raja, dece lorong. Tak larang bejerna ya lek. Anje kak, Arya sekolah unggulan, fasilitasnya bagus kak, lengkap pokokon kepi. Oh, apaan fasilitas saja lek? Arya sekolahan unggulan kak, benih sekolahan her-teher, sekolah berkualitas kak, fasilitas lengkap, diasramakan, ngakan telo kali seare, angkui elondre, lapangan olahraga bede, lab, komputer, tempat ibadah, gedung aula lengkap kapi kak. Di mana bede boleh nggak Arya marah? Ku, mak lengkap ku jeria lek.
Elah mayu anak Ria pas daftar lagi kade. Ikhtiar insan kamil tercinta. Kini telah dibuka pendaftaran santri dan siswa baru, putra dan putri Madrasah Sanawiyah Unggulan Sains Al-Quran Insan Kamil. Madrasah ini di bawah naungan Pesantren Integral Ikhtiar Insan Kamil Ain Panas Sumeneb mengedepankan program STEM Plus dalam proses pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab klasik akan terwujud harmoni dalam orkestrasi pendidikan dengan berbagai program unggulan dan pilihan kelas. Islam yang indah. Untuk penerimaan tahun ajaran 2006-2027, untuk pendaftaran bisa klik website kami ikhtiarinsankamil.or.id. Informasi pendaftaran hubungi Al-Zean 082 0823 0227 7522, Alwi Zarel 0822 31428 808, Zubair Prenduan 0852 5879 8874. Pendaftaran bisa online. Ikuti media sosial Ikhtiar Insan Kamil di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Mencetak insan berprestasi. Ayo cepat daftar. Kota terbatas. Jaya selamanya. Butiran Hikmah Radio Peragaan Station. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siyam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan yang doanya sulit sekali ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Fadilah sholat tarawih malam ke-7. Seakan-akan ia menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dambihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
dan sayangku. Mendung hitam menjelma, patahkan pohon cintaku. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merah telah aku merahkan, putih telah aku putihkan. Sadar, memang aku sadar, tapi malah engkau memaksa. Kita memang harus berpisah. Mungkin ini sudah takdir dari ilahi. Sinakanlah duka nestapa dan tabahkanlah hati hamba ini, Tuhan. Sungguh suatu celah bila kau ingkari janji. Ini pas-pasan kau berubah, engkau lupakan kasih dan sayangku. Mendung hitam menjelma, patahkan pohon cintaku. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merah telah aku merahkan, putih telah aku putihkan. Sadar, memang aku sadar, tapi malah engkau memaksa. Kita memang harus berpisah. Mungkin ini sudah takdir dari ilahi. Sinakanlah duka nestapa dan tabahkanlah hati hamba ini, Tuhan. Sinakanlah duka nestapa dan tabahkanlah hati hamba ini, Tuhan. Butiran Hikmah Radio Peragaan Station. Embian si mangkin si berpanceja, cabong sombong. Pulan ngucak naik daun, jabur lebur. Gula umpama bah ngucak muslim sedang naik daun, gula tak seneng. Biasa coba dinding tas daun olah. Betul kan iya. Ke muslim naik daun ni kok. Ya, kau tak senang. Olah. Bukan siapa tak ada daun kan olah. Bener. Becak sombong itu semua titipan. Wa mal malu wal ahluna illa wada'iu. Harta, keluarga itu titipan. Fala budda yauman an turaddal wada'iu. Itu pasti suatu saat akan diambil titipan Allah. Ayo mesemak ke sini tep bayi. Siap? Jangan putus asa, siap?
87,9 Radio Peragaan Station. Terima kasih penggemar masih terus bersama di dialog kita hari ini bersama dengan narasumber utama kita yaitu Kiai Imam Sutaji ya, yang hari ini hadir menemani penggemar melalui 87,9 Radio Peragaan Station yang terpancar dari pelataran kantor Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb Madura. Kacong informasikan bahwasanya dialog kita hari ini dengan tema bulan puasa Mizan Nurani Global ya. Dan Kacong juga sampaikan untuk nanti malam yang harus hadir di studio Radio Peragaan Station untuk Tadarus Al-Quran utusan dari Musola Nurul Islam Somangkaan dengan penanggung jawab Mas Kodiron. Terima kasih juga tadi malam sudah hadir di Radio Peragaan Station utusan dari seputar studio Peragaan Station dengan penanggung jawab Mas Sony Salon. Terima kasih sudah tadarus tadi malam dan mohon untuk nanti malam hadir sebelum jam 8 malam karena jam 8 kita sudah mulai tadarus di studio hingga jam 9 malam. Kita lanjutkan kembali dialog Ramadan kita hari ini dengan bulan puasa Mizan Nurani Global bersama dengan Kiai Imam Sutaji. Beliau merupakan instruktur PD PKPNU Jawa Timur. Ada 5 pembahasan yang kita mau lanjutkan hari ini setelah 3 tadi sudah disampaikan tentang persoalan atau permasalahan yang sampai detik ini masih belum selesai ya. Yang pertama tadi sudah dibahas tentang keimanan atau iman, kemudian yang kedua yaitu hilangnya rasa saling percaya, dan yang ketiga tadi sempat dikupas sedikit karena memang terbentur dengan harus kita mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Peragaan dan sewaktu yaitu kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Kiai pembahasan kita hari ini. Disilakan Pak Kiai. Baik, tadi sempat dan itu belum kelar ya. Ya, yang betul. Ketiga, kesenjangan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Nah, kita ini hidup di sebuah negara, alhamdulillah, kita disibukkan dengan upaya untuk mempertemukan si kaya dan si miskin. Contoh kecil saja, dan ini langkah yang konkret sudah dilakukan. Yeah. Bagaimana hari ini ketika al-munfik dan al-mustahik, para munfik yang punya harta lebih untuk diinfakkan melalui Peragaan Station, ini kan sebuah upaya sebenarnya. Betul. Nah, katipun apa? Si miskin menikah tetap dibesarkan hatinya, dan si kaya yang punya kelebihan harta tetap sebagai orang yang rendah hati berusaha membunga si miskin. Ya, Nah, ini di berbagai macam negara ketimpangan ini sudah terjadi. Hancurnya sebuah negara karena si kaya dan si miskin tidak pernah ketemu. Betul. Ini bahaya. Kalau si kaya dan si miskin sudah tidak bertemu, maka ini alamat NKRI akan hancur. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pondasi negara ini akan juga hilang, lenyap. Akan menjadi satu diganti mungkin dengan hanya sekuler, menjadi kisah masa lalu. Kisah masa lalu yang sudah tak mungkin berbekas. Benar. Itu masalah yang ketiga. Nah, mari Mas Kacung dan pendengar Peragaan Station yang sangat saya banggakan untuk terus menggalakkan bagaimana si kaya dan si miskin ini jangan sampai ada ketimpangan. Oke. Itu masalah yang ketiga. Yang keempat, Mas Kacung, adalah perusakan alam yang tak beradab. Ya. Ini masalah dari dulu loh sampai sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika akan menciptakan manusia, beliau sempat mengajak dialog dengan malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Betul. Saya ingin bikin makhluk di bumi yang bisa merawat bumi, itu firman Allah. Lalu si malaikat itu taruhlah itu bahasa saya ya. Sempat demo ke Allah. Protes. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Ngapain ya Allah kok masih buat manusia yang itu hanya bikin kerusakan, pertumpahan darah, musuhan. Dan kekhawatiran malaikat terbukti Mas Kacung. Iya. Manusia itu memang sukanya berbuat kerusakan, pertumpahan darah, salah sakoni acarok, salang paten gitu kan. Betul. Itu yang terjadi hari ini. Nah,
dengan masalah yang keempat ini, kita ini merusak alam. Yang sering saya contohkan misalnya Mas Kacung, kita misalnya kan begini, kita ini kan dulu ya maksud saya, orang dulu itu kalau bikin rumah misalnya dengan pakai kayu, itu dulu kan menggunakan kayu, gedek lah, semacam gedek. Itu dulu kalau mau bikin rumah kan pakai itu. Itu sudah kerusakan sebenarnya. Kenapa? Karena merusak sumber daya alam. Tapi perusakan mereka, beliau-beliau orang terdahulu kita masih tergolong perusakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Artinya kayu kalau sudah ditebang kan bisa ditanam kembali. Atau yang dikenal kalau pemerintah itu istilah reboisasi kan? Penghijauan. Nah, tapi kalau sekarang itu semakin parah. Bayangkan, kita buat rumah, Mas Kacung sendiri, itu saya tanya, rumahnya itu apa bahannya? Kan bukan hanya kayu, itu pakai pasir. Pasirnya dapat dari mana? Batunya. Itu pasirnya karena guruk tasek. Guruk songai. Nantinya. Iya. Itu. Kemudian yang berikutnya misalnya kayunya, terus batunya, itu gujur gunung. Bayangkan, pengrusakan kembali. Gunung itu sendiri istilah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal jibal arsaha. Gunung itu sebagai pasak bumi. Gimana kalau pasaknya itu diguyur, digusur, dibongkar, banjir dan semacamnya. Nah, tinggal nunggu kehancuran. Kehancuran. Ini masalah keempat manusia, pengerusakan alam atau eksploitasi alam. Lingkungan yang tak beradab. Itu masalahnya. Nah, ini juga bahkan menjadi lelucon candaan saya ini ketika di beberapa beberapa konten ceramah saya sering mengatakan gini. Hari ini hampir sudah tidak ada bedanya antara ben manusia. Antara hewan dengan contohlah begini Mas Kacung, taruh antara sapi, kerbau atau kambing lah. Lah kalau kambing itu makan ya di situ, minumnya di situ. Kalau saya mengistilahkan atah di situ, atanya juga di situ. Lah manusia kan gitu juga. Kok di dalam rumah itu ada WC? Iya kan? Ya, benar. Ayo ini kita mikir. Di dekat dapur malah ada WC. Ya gimana? Matuana tanah mantona moros. Atau mau ke WC gak jadi-jadi. Karena takut bunyinya kenceng. Iya. Nah, ini realnya kan begitu, realnya. Mizannya seperti inilah mizannya. Iya, pertimbangannya di situ. Jadi makanya Mas Kacung sampai hari ini saya ini termasuk orang yang mungkin tergolong kolot lah. Tapi enggak primitif ya. Saya sampai hari ini enggak punya WC dalam rumah. Gitu. Sengaja memang. Ya kalau istri ya entahlah, kalau Mas Kacung mungkin sudah ada WC dalam rumah ya. Masih di luar juga. Bagus masih itu. Di luar. Saya sepakat kalau begini. Kenapa? Mengapa harus seperti itu? Karena begini Mas Kacung. Itu kan paling jeleknya tempat dalam kitab itu kan al-khola. Al-khola itu kan WC. Iya, betul. Al-khola itu kan paling jeleknya tempat. Nah di situ kok di rumah. Ya ada di dalam. Ya di dalam. Bahkan itu tempat paling disenangi bangsa jin kalau nggak salah. Saya ingin mengatakan gitu itu loh. Makanya hari ini kalau kita kemudian masuk ke dalam WC, itu dalam sebuah keterangan, khusus Mas Kacung kalau nanti punya WC dalam rumah, di kamar itu tolong ditutup. Karena jin itu diamnya di tempat air yang tidak ngalir. Nah itu kan di dalam jeding di WC kita kan air itu terbatas. Ya sengaja memang dibatasi kan israf, mengalir tuh. Nah di situ tempatnya jin. Jadi nanti kalau Mas Kacung tidur tiba-tiba mimpi itu tompak apsaap. Berarti datangnya dari kamar mandi itu bisa jadi ya. Makanya itu ditutup. Gitu. Makanya dulu orang konah itu loh Mas. Itu mengatakan gini, orang konah, orang sepolambe, orang mau labui jeding. Benar. Itu ampo jetu. Iya, jadi sulit
untuk penyembuhannya Ya, gitu. kadang jadi cacat seumur hidup, bahkan ada yang meninggal. Sampai meninggal dunia. Ya. Hati-hati, ya karena di situ tempatnya jin. Gitu Jin, ya. hati-hati. Nah, kembali ke topik persoalan kita. Jadi masalah yang keempat manusia ini adalah perusakan alam atau istilahnya apalah, tapi yang bisa dipahami gitu. Ya. Eksploitasi alam yang tak tidak beradab, yang tak beradab. Ya. Oke. Jadi pengerukan alam ini yang dirusak dengan secara besar-besaran dan tanpa adab. Oke, itu yang keempat. Yang terakhir, Mas. Yap. Itu Terakhir. yang kelima adalah, nah ini masuk ke tema kita hari ini seperti di awal-awal saya ceritakan. Bergesernya akhlak oleh kecanggihan teknologi semu. Oke. Nah, ini masalah dari dulu kan. Betul. Sampai Rasulullah, salah satu visi misi besarnya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di situ masalahnya. Jadi engkau ria yutus ketunya dia benar Rasulullah ya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini yang terjadi hari ini. Bagaimana akhlak? Ini sering saya ceritakan gini, Mas Kacung. Sekarang ini sudah tidak ada bedanya antara tua bentau. Tua bentau gitu ya. Ada tua? yang hanya sekedar tua tapi tak tahu. Bukan saya loh yang katakan saya. Ya, tapi ada yang tahu tapi kita tua. Kita tua. Tapi siapa mah tua itu. Betul. Nah, kecanggihan teknologi yang semu ini harus mampu mengakomodir sebenarnya. Jangan sampai merusak. Karena persoalan manusia ini yang kelima ini, bagaimana akhlak ini digeser oleh kecanggihan teknologi semu itu. Sehingga tidak bisa masih tua, masih tahu. Betul. Maaf, ini bahasa Madura ya, tapi ya karena memang segmentasi pendengar kita adalah orang Madura. Jadi begini, orang ini beda tua, beda tahu. Ya. Orang sih bisa tahu, oma tahu, ikut tuh tua. Ya orang sih bisa oma tua, ikut tuh tahu. Bisa dipahami ini? Siap, ya. Maaf, itu kan benar. Ada dalam bahasa Indonesia kan ada primis mayor, primis minor, kesimpulan gitu kan. Benar. Jadi ada pernyataan, kemudian ada kesimpulan kan begitu. Orang ini Mas Kacung ya, hari ini hampir saja sudah tidak memperhitungkan mana yang lebih tua. Pokoknya tahu pas wama tua. Ada juga dia mentang-mentang tua. Mak kita tahu bahwa tahu. Padahal laban kuntua coba. Tapi tak tahu. Tak tahu. Nah, artinya tua bentau ini harus bergandengan. Lah, dalam implikasi hukum fikih misalnya, ini pernyataan saya berdasar loh, bening ngarang saya. Kalau dalam sebuah kelompok komunitas ingin mengangkat jadi pemimpin, maka prasyarat utamanya debuna Rasulullah itu adalah afqahuhum. Orang si paling fakih, si paling tahu cak kasar lah. Pertanyaan kedua, mon pada tahun nah, maka akbaru sinan, si paling atuaan. Nah, makanya tuah bentau ini implikasi hukumnya luar biasa dalam fikih. Artinya tuah dengan tau bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dibuang. Iya, betul. Ya, itu masalahnya ada 5 persoalan dalam hidup ini bisa diulang, akan saya ulang. Pertama, masalah hidup manusia itu pertama adalah hilangnya rusaknya keimanan, korupsi keimanan. Yang kedua, hilangnya rasa saling percaya karena adanya pengkhianatan dan penyalahgunaan otoritas. Kemudian yang ketiga, ketimpangan, kesenjangan antar si kaya dan si miskin yang nggak pernah akur. Yang keempat, perusakan alam atau eksploitasi alam yang tak beradab, dan yang terakhir adalah bergesernya akhlak adab karena kecanggihan teknologi. Tuh. Ini saya tertarik dengan yang nomor 5 dulu Pak Kiai. Ya. Di akhlak ya, karena memang seperti dijelaskan tadi gitu, bahwasanya Rasulullah memang diutus diutammima makarimal akhlak. Ya. Nah, dari bergesernya akhlak oleh teknologi, kita
kembali ke tema tadi karena ini memang Iya. lebih sesuai menurut saya Iya, iya. tentang mizan ini. Dulu kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita apabila bertemu dengan yang lebih tua kita pamit, apabila naik kendaraan kita turun gitu kan. Ya, itu dulu gitu kan. Iya, iya. Sebelum teknologi semua ini mengganggu kehidupan kita. Iya, gitu iya, ya. iya. Sebelum teknologi semua mengganggu kita. Nah, sekarang gitu kan, dengan adanya teknologi ya salah satunya lah kendaraan lah bagi kita. Ketika kita ketemu dengan yang tua, mizan kita kalau dilihat ya secara global memang ini sulit kita menemukan ada orang yang turun dari kendaraan gara-gara bertemu dengan yang lebih tua gitu kan. Atau bahkan sudah menjadi sesuatu yang tabu sepertinya kalau tiba-tiba ada orang yang turun. Sejak kapan kamu seperti itu? Gitu kan. Iya, tapi itu loh Mas Kacung, tolong jangan dibikin menjadi kerdil. Maksudnya terus. Tolong, pernyataan itu jangan jadi propaganda yang mengkerdilkan nilai akhlak. Betul, betul. Jangan. Saya ya mohon maaf ya. Saya memang yang repot itu kalau mobil. Mau turun gimana gitu. Apa mau parkir dulu gitu kan? Iya. Serba salah sebenarnya. Iya, serba salah memang. Gitu Makanya di sebuah kajian pencarian kode etika dan standar pencarian standar etika dan itu dibahas di Temporan itu oleh Kiai Ra Abdul Aziz itu. Nah, memang repot ketika saya misalnya ketemu dengan guru misalnya. Saya mobil. Sepeda bensin masih lumayan, bisa segera turun dan didorong, tonton gitu. Esotok gitu. Nah, kalau mobil masa esotok dari budi. Ya minimal diremeh ya. Ahlaknya yang terbaik apa sebenarnya itu Bagi? Kalau di sebenarnya mobil gitu. ada ukuran. Ukuran itu pertama kita jangan bersandar. Jangan bersandar. Saya melihat guru-guru kita itu kalau ngendari mobil sebagai bentuk penghormatan kepada yang berjalan atau yang sedang duduk itu tidak nyandar ke jok. Yang nyandar harus begini. Tetap merunduk ya, tetap merunduk. Iya, salah satu sikap yang dohir itu. Dan insya Allah saya praktekkan itu. Kalau ketemu yang lebih tua, ya jangankan yang lebih tua, sama yang lebih muda, adik-adik, adik-adik saya, teman itu. Udah biasa saya buka kaca, terus klakson, dek, ya, dipanggil apa, yule, kan biasa itu. Dan betul. Jangan bersandar. Berusaha untuk tidak bersandar. Itu caranya. Itu salah satu akhlak yang dicontohkan oleh salafunas soleh yang mutakhirin, yang kontemporer hari ini gitu loh. Ada beberapa guru saya yang seperti mencontohkan itu. Seperti itu. Kalau itu kan di mobil, karena ini memang terjadi setiap hari. Kalau di kendaraan roda 2 seperti yang tadi disebutkan, bahkan ada yang seperti ini Bagai. Orang yang jalan itu kemudian bilang, gak usah turun, terus saja naik. Itu gimana sebenarnya gitu loh. Ini yang kemudian membuat bingung gitu loh. Jangan. Sebagai manusia yang tidak gila hormat, ya memang harus begitu. Tapi kita sebagai santri, sebagai yang lebih muda, tetap harus dihormat. Turun berarti. Iya begitu. Jangan bingung dengan itu. Cuma orang tersebut guru lah gitu ya. Bilangnya, Tina Cong tahu satu orang itu sebenarnya hanya mau menyampaikan saya tidak gila hormat, tapi sebagai seorang santri tetap harus begitu. Ini contoh ya Mas ya. Ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak menjadi penyakit ria, ujub dan semacamnya, penyakit ain, naudzubillah. Saya lah hari ini. Saya tidak akan contohkan orang lain. Saya kalau ceramah itu kan diundang. Itu kan mesti habis ke rumah kan? Betul. Iya kan? Yang gitu undang kan? mesti datang gitu kan. Nah kalau yang undang tiba-tiba Mas Kacung. Terus saya harus bilang apa? Kiai mau ngundang sampean ini acara telepon misalnya. Oh iya Mas Kacung siap saya masih mau cawis becawis mau sowan dulu Kiai besok. Gitu. Itu pasti saya enggak usah Mas Kacung, enggak usah.
Cokop gen telepon. Nah, mohon maaf. Sebagai orang yang ingin melayani, maka saya harus begitu. Dan itu harus dari dalam hati yang paling dalam. Jadi menggempang orang. Nah, makanya adab itu Mas Kacung jak kelero. Misalnya adab bertamu ya. Ini leng-leng temanya, tapi ini bisa dianalogkan ya, dianalogkan. Ya. Adab bertamu dengan orang si ketamu yan. Jak masalah. Gitu loh maksudnya. Ya. Kalau ahlaknya penamu, ahlaknya tamu, orang yang mau bertamu itu dengan tuan rumah gitu kan. Beda. Dia harus pakai kalimat ad-dhaifu kal mayyit. Jadi saya mau bertamu ke rumahnya Mas Kacung. Maka akhlak yang saya pergunakan ad-dhaifu kal mayyit. Saya ini mayyit. Tergantung tuan rumah mau Iya. digimanakan. Nah, Ya. Tetapi akhlaknya Mas Kacung sebagai tuan tuan rumah, maka sabdanya Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim Falyukrim. daifahu. Betul. Siapa terbalik gitu. Saya sebagai tamu mah menggunakan hadis itu. Gimana Mas Kacung ini? Nggak hormat sama tamu. Gak ada apa-apa yang diberikan. Lalu si Mas Kacung bilang, apa kamu? Pak Kiai ini gimana ini? Ad-dhaifu kal mayyit gitu. Tamu itu mayyit. Apa kata saya? Ya salbu Dodi itu kalau begitu. Ini bisa dipahami ya. Makanya jangan sampai salah meletakkan dan salah pakai. Nah ini contohnya memang seperti itu Mas Kacung. Jadi seperti saya misalnya, maaf saya contohkan ini tidak dalam rangka umbar apa ya. Ya memang begitu terhadap teman-teman. Kok sepertinya ada yang masuk. Oke, iya. Coba dulu, siapa tahu benar ada yang mau masuk dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Adi Irawan Bantas. Adi Irawan di Bantas. Assalamualaikum Pak Kiai. Bendungan Atas Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadinto beda hal bertentangan kalau ben apa sebuna ajunan ki buruh. Apa Jadi kebiasaan masyarakat itu. Masalah tamoy Kak Dinto. Sebuna Pak Kiai ki buruh tamoy Kak Dinto seperti mayyit. Mayyit. Ad-dhaifu kal mayyit. Ya. Terus. Sebagian Kak Dinto. Tamu Kak Dinto raja. Kalau yang saya tahu, ya terus. Kak Dinto ketipun apa penjelasan langkong saya nah. Napa raja, napa mayit seni kaki? Raja. Beda debu mun tamu raja Kak Dinto. Jadi Kak Dinto hanya penjelasan jelas karena Kak Dinto ampun katon titi banyak kebiasaan ketika ditok mana ditamu ya kan raja ya pun kan harus dihormati. Mana penjelasan mungkin Kak Dinto Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini begini Mas Kacung, kalau hadisnya yang mengatakan tamu apa adalah raja itu hadis palsu. Kalau yang saya tahu pembeli adalah raja. Berarti apa? Doif ya? Nggak ada itu kalau tahu ya apa karena abah kita belum ketemu. Tapi kalau yang saya temukan dulu itu cuma pembeli adalah raja. Ini itu yang masyhur. Ini toko ini pelayanan toko. Pembeli adalah raja. Kalau tamu adalah raja, tamu adalah mayyit. Ad-dhaifu kal mayyit. Nah, ini begini. Ini mungkin ada yang terselip. Mas siapa tadi? Adi Irawan, Bantas. Mas Adi Irawan, Bantas ya, Bandungan Atas ini. Begini, kan tadi sudah jelas itu. Apanya yang bertentangan? Menempatkan akhlak ini harus sesuai dengan porsinya. Porsi dan poksi ya. Tupoksinya. Maksudnya begini. Orang namoy ben orang katamuyan ini punya akhlak berbeda. Itu loh maksudnya. Cek sampai balik. Jadi begini, kalau kita mau bertamu, maka akhlak kita harus menggunakan akhlak bertamu. Akhlak bertamu itu apa? Ad-dhaifu kal mayyit. Jadi kita ini tamu adalah bagaikan mayyit, apa jangan tuan rumah. Harus begitu. Gitu loh. Nah, tetapi sebagai tuan rumah, akhlaknya beda. Apa?
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Gitu loh, ini sabda Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Hari akhir, kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaknya menghormati tamunya. Memuliakan Teti tamu. ngurmat tamoy nikah ahlak ke tuan rumah. Ahlak ke tamoy kotu abe napang rasa bagaikan mayit. Cek jama raja. Begitu maksudnya. Makanya Quran itu kalau kita mau bertamu, adab yang harus dikedepankan itu adalah bukan wa tusallimu ala ahliha, bukan, tapi hatta tasta'nisu dulu kan di Quran itu. Kadar kenyamanan sampean dulu kalau mau bertamu. Titimunin tarana moy kor-okor. Rakira tak agenggu apa nje? Agenggu apa nje? Waktunya harus dicari yang tepat. Iya. Benih kor-sokor, engkau lah merengrok salam, tak ngargain. Tato coba nyaman dengan basah. Rip mau rip namoy. Orang jabu ka. Iya ro, apa kula parlon TV. Gini kasi ko caki kondure kombi, tongkat pereng, lebur TV tak tahu kau entep oreng, ndayak. Oh, Mas Adi Irawan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu loh maksudnya. Amin. Gitu Mas Adi. Apa? Mas Kacung ya. Siap. Okay. Jadi kalau kita sebagai tamu, tadi kalau disampaikan oleh Mas Adi Irawan, tamu adalah raja, itu hadis palsu. Itu bukan ungkapan yang benar. Ungkapan yang benarnya itu adalah pembeli adalah raja. Iya. Banyak mau bergabung sepertinya. Ya. Oke. Angkat Diterima lagi dulu ya yang gabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sera siapa? Dari Rian. Oh, Rian. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mas Rian. Kaula kasa dari nomor sana apa kasa penembangan alam kasa. Oh, merempak. Perusakan alam tidak beradab. Tidak beradab. Itu masalah manusia dari dulu sampai sekarang. Terus? Aneka mun pas Pak apa sih tak nebang kaju asa. Saya ke Boyosok. Tukang ngibel nih ya Pak. Mungkin orang-orang gardu dulu kasa melak kasa. Terus bagaimana ini iya. Saya memang berharap pertanyaan ini ada gitu. Alhamdulillah. Ini yang pertama, yang kedua masalah ini iman tadi. Yang nomor pertama satu iman. Itu ya. Apa ya? Kerusakan ya. Kerusakan iman. Iya, itu menurut saya kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin kemungkinan gini, takman tidak bisa doa zaman sekarang itu Pak Kiai. Oh, iya. Apanya maksudnya takman tidur mah? Itu artinya begini, kalau dulu kan banyak orang-orang yang semakin iman, semakin yakin kepada Sang Maha Pencipta itu karena doanya itu cepat diijabah. Dan sekarang mungkin karena mengurangi keimanan atau korupsi, katakanlah korupsi ya, itu mungkin karena kurang apa ya? Korupsi apa maksud tidak. Korupsi itu gimana? Korupsi itu apa maksud? Tadi kan bilang dianggap korupsi iman gitu kan. Artinya kurang iman, kurang keimanan itu dianggap korupsi gitu ya. Tadi ada yang bilang itu Pak Kiai. Ya, imannya berkurang. Iya, imannya berkurang itu diistilahkan korupsi gitu kan tadi kan. Penggerusakannya gitu. Iya. Dulu kan yakin kalau kita ini Allah itu memang Maha berkuasa atau bagaimana gitu. Itu karena cepat dijabah doanya. Kalau sekarang kenapa nggak ada yang begitu kurang yakin ya, imannya mengurang, itu karena doanya itu kurang mustajab gitu ya. Kurang mustajab Tirto Manjuro. Iya, mungkin seperti itu. Nah, untuk mengatasinya agar supaya kembali imannya itu bertambah, bagaimana Pak Kiai? Oke. Ya. Terima kasih Mas Rian.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sore makin banyak yang gabung. Berarti baru nangkep dari tadi pembahasannya setelah masuk di akhir berarti. Begini, langsung dijawab Mas. Langsung. Oke, begini. Jadi ini seperti ada yang masuk lagi ini dia. Oke, ditampung lagi. Ya. Semoga tidak lupa nanti. Ya, enggak apa-apa. Diterima dulu aja. Diterima dulu aja. Oke. Kasihan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Wanda di Pamekasan, Mas. Dari Pamekasan namanya. Wanda. Mbak Wanda Pamekasan mau tanya apa sama Pak Kiai, Pak Wanda? Enggak, Mas, cuman nanya kabarnya Masnya gimana? Nanya kabar. Ini sedang dialog masalahnya, Mbak Wanda. Kabarnya baik kalau kacong ini. Salah sambung. Oke, langsung dijawab aja dulu. Oke, ya. Pertama, ini gimana kalau penebangan hutan terus seperti tak bisa? Ini gimana seperti para mebeler para gitu mebeler ini kan gimana? Itu begini. Sudah saya sampaikan, ini sebenarnya persoalan dari dulu sampai sekarang. Kan sekarang ini penebangan perusahaan, makanya kalimatnya yang begini. Yang digarisbawahi yang terakhir itu mestinya. Iya. Yang tidak beradabnya itu. Gitu, perusahaan alam, eksploitasi alam yang tak beradab. Yang tak beradabnya itu digarisbawahi gitu kan. Nah kalau beradab ya enggak. Nah penebangan pohon itu sebenarnya kan tidak seliar yang mungkin terjadi akhir-akhir ini ya, gitu loh. Akhir-akhir ini. Dulu kan jual pohon yang pohon jati misalnya. Esare Sepeleng Raja. Habis itu Rancan Sitombu itu kan dibiarkan. Tombu Malay Raja boleh. Nah kalau yang seperti itu kan enggak apa-apa gitu loh. Itu masih beradab namanya. Beradab. Jadi keberlangsungan mebel masih ada gitu. Berlangsungan ada. Terus yang tak beradab gimana? Ya kalau kasus-kasus di luar kan sudah ada penggelapan kayu, bahkan illegal logging lah bahasanya. Illegal logging, hutan yang dilindungi oleh pemerintah itu digunduli, terus dieksploitasi, dijual dengan tak beradab, dengan ilegal gitu loh. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Gitu loh Mas. Siapa tadi? Mas Irawan. Rian. Ya Mas Rian. Ya itu Mas Rian. Jadi jangan bentur-benturkan opini saya yang saya sampaikan ini dengan orang Karduluk gitu. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini nanti menjadi janjinjun jananjin. Maksud saya kan enggak begitu. Benar. Jadi selama masih nebang ditanam yang baru itu tak masalah. Bahkan gitu yang ekstrim lagi saya contohkan. Ini saya bisa dibenturkan dengan tukang ngebor, Mas. Contoh, misalnya saya contohkan begini. Kalau dulu misalnya alam ini tidak dirusak, misalnya kita mau mandi, kita datang ke sumber, kita datang ke sungai, kan begitu. Betul. Sekarang sungainya sumbernya datang ke rumah, benar, karena sudah dibor. Gitu kan. Nah, itu kita kan sama dengan membuat abrasi kecil, longsor kecil. Betul. Loh, ketika longsor kecil, mohon maaf, saya tidak menyalahkan tukang ngebor, gitu loh. Ini kok ada yang masuk sepertinya. Semoga tidak salah lagi. Tanya kabar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Syukron. Oke, Mas Syukron. Silakan Mas Syukron kalau mau ditanyakan sama Pak Kiai Imam Sutaji ini, Mas Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Semoga tidak salah lagi seperti yang tadi. Iya, tidak salah. Perinduan ya, Mas Syukron perinduan. Oke, silakan. Iya, karena yang tadi itu kayaknya mau masuk ke program lain itu. Disangkanya programnya sapa gitu ya, Mas Syukron. Oke, lanjut Mas Syukron. Soalnya mepet waktunya Pak Kiai ini, Mas Syukron. Iya. Kayak gini, ingin nanya Pak Kiai. Misalkan ada orang yang berpuasa tetapi membicarakan hal sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, maka itu bisa membatalkan puasa. Pokoknya hal yang dibicarakan tidak pantas lah untuk didengar. Kan hal yang dibicarakan soal sesuatu yang tidak manfaat, maka itu bisa membatalkan puasa atau bagaimana. Dan pembicaraan tersebut juga bisa
apa sih, membicarakan orang lain gitu kan. Terkadang banyak sekarang kata orang Madura itu ale sele punya online. Aca-aca orang meloloh berarti. Seperti itu. Ya. Jadi apakah bisa membatalkan puasa? Karena kita perlu pertanyaan seperti ini, mungkin bisa jadi peringatan bagi kita semuanya. Oke. Ya. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mas Sukron yang sudah bergabung dari Perenduan ya. Terima kasih. Mungkin apa pertanyaan terakhir gitu ya. Ya. Ya pertanyaan terakhir, gak usah nanya lagi yang lain karena Pak Kiai ada jadwal berikutnya gitu. Jadwal kita terbatas hari ini ya. Ini pertanyaan kedua belum saya jawab. Belum dijawab tadi dari Mas Rian. Apa itu yang terakhir? Itu lupa kan? Iman, korupsi. Iya, korupsi iman. Gimana tak mati Tuan? Begini Mas Rian, ini menjadi persoalan sebenarnya. Benih persoalan doa mati tak mati sehingga kekurangan iman. Begini persoalan rusaknya iman. Contohnya korupsi misalnya. Korupsi kan dimaknai ngalahkan orang. Padahal korupsi itu adalah perbuatan yang merusak. Gitu. Yeah. Nah kalau digandeng dengan kata keimanan, korupsi keimanan, rusaknya iman. Artinya begini, orang tidak akan pernah mencuri, mengambil hak orang lain kalau imannya tidak rusak. Betul. Orang tidak akan pernah berzina kalau imannya tidak rusak. Dan orang tidak akan pernah menzalimi orang lain kalau imannya nggak rusak. Nah persoalan rusaknya iman ini kongang. Bisa saja terjadi kepada siapa saja. Yeah. Dan ini persoalannya Mas Kacung dan Mas Rian, ini benih sekarang, dari dulu itu loh. Makanya para nabi, para rasul, sampai diteruskan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, termasuk program kita di radio Peragan Station ini dalam rangka untuk saling mengingatkan agar iman kita tidak rusak. Itu aja. Yeah. Nah itu maksudnya. Jadi benih persoalan manti tak manti. Ya gimana ya, sekelas Rasulullah ditentang itu kan apa itu nggak lebih parah dari sekarang. Mohon maaf Mas Kacung, Mas Kacung. Kalau saya ceramah, ya kalau saya ceramah, terus ada orang yang ngeyel dengan ceramah saya biasa aja. Bawa slow aja gitu. Bawa slow gitu. Apalah saya, karena dalam prinsip hidup saya sering begini. Prinsip hidup saya kan col kalah. Kalau orang Madura bilang ya ngocol kalah. Saya kan ngocol kalah, tak ngocol menang. Ngocol menang, ya. Ngocol menang. Artinya sekelas saya ditentang oleh beberapa orang, tidak suka dengan saya, ya menurut saya slow aja. Dianggap biasa saja. Biasa saja karena sekelas saya, apalah saya, dan saya tidak merasa orang yang paling penting. Betul. Tapi kalau sekelas Nabi Muhammad gitu loh, dia masih ditentang itu loh. Sudah ya super Allah, power. Sudah gitu super manusia pilihan sempurna. Masih ditentang apalagi seperti kita hanya Iya. saya sebagai penyiar gitu ya. Penyiar, penyiar, penceramah biasa kok ditentang gitu loh. Jadi saya kan bukan siapa-siapa gitu loh, kan dia biasa. Bahasa nama Cedi Mas Kacung. Saya punya Mas Cedi, punya paman itu. Itu suaminya sepupu dari ibu saya. Mas Cedi. Beliau almarhum sudah pernah mengatakan begini, ya baik ceramah jong pesen Pak pas sabar. Saya seneng banyak, saya seneng banyak kia gua. Iya benar. Jadi orang yang ceramah ini kan beda saya seneng, ya beda saya seneng. Ya biasa lah. Artinya perbandingan saya, ijek sekelas engkau, sekelas saya gitu, sekelas Nabi aja. Waduh, ditentang itu. Tak geng lecet sakro saka manusia. Gitu loh Mas Rian ya. Jadi bukan gara-gara doanya tidak mustajab gitu ya sebenarnya. Iya, mungkin karena terlalu banyak dosa atau apa. Intinya begini, cobalah dipahami kalimat saya ini. Persoalan manusia dari dulu sampai sekarang. Ini bukan sekarang, dari dulu. Ya dulu ya. Orang tak percaya ke Allah, orang kafir, orang murtad itu bukan sekarang. Dari dulu dari gitu dulu loh. Ada Gitu loh. Ya, sekarang cuma mungkin saja bisa saja lebih banyak gitu. Banyak gitu. Ini sebelum saya mengakhiri ini ya. Saya bahkan menarik ini. Saya ada hadis itu, ada hadis yang didawahkan oleh Rasulullah. Biasanya ini disampaikan ketika Maulid. Acara Maulid. Iya, acara Maulid. Dua hadis ini. Pertama, Rasulullah kan pernah mengatakan bahwa
tuba. Gimana? Itu hadisnya tuba sungguh beruntung. Oh ya. Ya, Orang-orang yang sampai diulang 3 kali. Iya. Orang yang tidak melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Ya. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Subhanallah. Nah, bahkan dalam satu hadis itu yang lain dikatakan Nabi ini pernah mengatakan, aku kok kangen dengan saudaraku. Sampai menangis beliau, mular. Para sahabat bertanya, mayubki ka Rasulullah, kenapa ajunan mular ya Rasulullah, mengapa ajunan menangis? Ana ashtaku wa ikhwani mata altaqi ikhwani, kok kerong katang teretan, bilang kok si ketemu bitang teretan. Sahabat berapa lagi mengatakan begini, awalasna ikhwana ya Rasul, kan kami sini saudaramu wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, la bal antum ashabi, bukan, kalian ini adalah sahabatku. Terus waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah. Nah ini hadisnya ini yang menjadi, kadang-kadang saya kalau baca hadis ini Mas, ya Allah, Masya Allah, ikhwani man lam yaroni wa amanabi, saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihat diriku, gak pernah ketemu dengan diriku, tapi dia beriman kepadaku. Siapa kita? Nah, siapa mereka? Insya Allah kita. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nah, itulah maksudnya. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah betapa rindunya dengan kita. Beliau juga mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Gitu. Pertolonganku nanti untuk orang-orang dari umatku yang berbuat dosa, tapi dia bertobat dengan salahnya. Mungkin pertanyaan terakhir tadi ada Mas Sukron yang berbicara itu apakah membatalkan puasa atau seperti apa itu tadi. Ya, sekaligus penutup ini Bagai. Sudah mepet Bagai juga waktunya. Baik. Berbicara begini Mas Syukron, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Bede sema betal kencerna puasa, bede sema betal kapasana. Mon sema betal kapasana ini kejelas Mas Syukron, seperti makan, minum disengaja. Terus apalagi berhubungan suami istri ya, dengan disengaja, ya itu yang membatalkan puasa. Terus bagaimana dengan berbuat berkata yang tidak senonoh? Nah disitulah sabdanya Rasulullah, banyak orang yang berpuasa itu hanya memperoleh lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan mulutnya untuk berbicara yang bohong, berghibah dan semacamnya. Apalagi berkata dusta, membicarakan hal-hal yang tidak baik itu yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya positif tak batal tidak itu. batal ya, selama tidak batal. minum, tidak makan, tidak berhubungan suami istri, tidak muntah disengaja, ya itu. Itu tidak batal. Puasanya masih tetap lanjut. Tapi pahalanya, nah di situ. Jadi di pahala sebenarnya Mas Sukron ya, bukan di puasanya. Itu Mas Sukron yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu bisa membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Ya, betul. Mas Sukron. Terima kasih Mas Sukron dan juga penggemar yang lain yang sudah juga bergabung hari ini dalam dialog Ramadan. Penutup Kiai. Baik, closing statement saya hari ini begini. Di bulan puasa ini mari kita mencoba untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Puasa akan mengajarkan kita betapa sesuatu ini akan berubah. Kalau yang haram aja bisa, kalau yang halal saja bisa ditahan, apalagi yang haram. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, afwan wa syukran, dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penggemar dialog kita hari ini bersama dengan narasumber utama kita yaitu Kiai Imam Sutaji, instruktur PDPKPNU Jawa Timur, sekaligus beliau juga mubaliw ya, dan dosen di beberapa
perguruan tinggi yang ada di Madura. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya hari ini. Penggemar terus saja bersama dengan Kacong di 87,9 Radio Peragaan Station, karena nanti Kacong juga akan informasikan siapakah yang berhak mendapatkan bingkisan menarik hari ini dari Naufir Institute dalam kuis Ramadan persembahan Naufir Institute bersama dengan 87,9 Radio Peragaan Station. Kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Derita hidup yang ku alami, duhai pahit sekali. Pada siapa aku berbagi kalau bukan padamu? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Tempat cintaku bersemi, mencurahkan isi hati. Lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih. Betapa hati tidak akan sedih kau biarkan ku sendiri. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu
Ku tunggu telah lama, telah lama ku menunggu. Penggemar 87,9 Radio Peragaan Station, terima kasih untuk penggemar yang terus bersama di program ini, di program kuis sekaligus dialog ya. Untuk hari ini pertanyaannya adalah siapa nama sahabat atau muazzin di zaman Rasulullah yang bunyi sandalnya terdengar di surga? Jawabannya adalah Bilal bin Rabah. Setelah dilakukan pengundian oleh panitia Ramadan, maka keluar nomor 19 ya, nomor 19 atas nama Juhari dari Ganding. Selamat untuk Mas Juhari di Ganding karena Anda berhak mendapatkan bingkisan menarik dari Naufir Institute dalam program kuis Ramadan yang diselenggarakan oleh 87,9 Radio Peragaan Station. Dengan diumumkannya pemenang kuis hari ini, maka berakhir pula kebersamaan Kacong dengan penggemar semuanya di 87,9 Radio Peragaan Station. Semoga di lain kesempatan Kacong masih bisa bersama dengan penggemar yang lain dan juga bisa membersamai penggemar melalui kuis Ramadan. Dari pelataran kantor Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumeneb Madura, 87,9 FM Kacong Inam Madura yang bertugas hari ini pamit undur dari Rong Indra penggemar semuanya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.